Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang-orang biasa? Tetap semangat dan tetap sehat. Terus berusaha meskipun besok kiamat. Orang-orang biasa, saya kali ini ingin menyampaikan apa yang pernah saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang hati. Dan semoga Anda atau saya setelah ngobrol biasa ini tentang hati menjadi biasa menggunakan hati ketika melakukan satu tindakan atau mengambil keputusan agar berhati-hati. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa ada 3 bagian dari hati yang keseluruhannya saling memiliki keterkaitan dan keselarasan. 3 bagian itu, yang pertama disebut dengan iradat. Hatimu, hatiku, hati kita semua memiliki iradat, kehendak. Sumber dari segala yang kita ungkapkan, sumber dari segala yang kita lakukan adalah iradat yang tersimpan dalam hati kita. Sumbernya adalah hati kita. Iradat inilah yang menjadi acuan dan yang mengambil keputusan-keputusan penting untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebagaimana misalkan kita ingin melakukan ketaatan, iradat inilah yang sesungguhnya berkomunikasi secara intens dengan sang pemberi ketaatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga kita ingin menghindarkan diri, menjauhkan diri, menolak segala hal yang bersifat kemaksiatan, iradat dalam hati ini juga yang berkecamuk dan mengambil keputusan untuk tidak melakukannya. Sementara di luar sana ada ego, ada syahwat, atau ada hawa nafsu yang terus melirik kemungkinan-kemungkinan kita melakukan kesalahan-kesalahan kecil atau besar dalam mengambil keputusan sesuai hati nurani kita. Kalau diibaratkan dalam sebuah negara, maka hati ibarat sebuah sistem yang di dalamnya ada tentara, ada prajurit. Kalau di negara kita mungkin TNI, Tentara Nasional Indonesia. Hati adalah panglimanya. Maka panglima TNI ibarat hati. Ia yang harus cermat mengambil keputusan-keputusan. Segala kebijakan tentang apa yang akan dilakukan oleh tentaranya, oleh prajuritnya, itu bersumber dari keputusan dan kebijakan sang panglima. Begitu juga hati. Maka 3 unsur yang penting dalam hati ini, yang semuanya disebut di dalam Ihya Ulumuddin sebagai junud, tentara, adalah hal yang wajib kita pahami dan kita mengerti secara baik supaya kita bisa mengelola hati kita dalam mengekspresikan segala keinginan kita. Iradah adalah sumber setiap keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan, untuk bertindak atau tidak bertindak, untuk berbuat atau tidak berbuat, untuk melakukannya atau meninggalkannya. Unsur yang kedua adalah kudrah. Seorang panglima tidak akan mampu menetapkan kebijakannya dan mengeksekusi kebijakannya kalau tidak ada bawahan-bawahan yang melakukan tindakan-tindakan nyata yang menggerakkan unsur-unsur terkecil yang tersebar di seluruh negara ini. Ketika ada iradat, maka akan selaras jika ada kudrah, kemauan, kemampuan, kesanggupan, kekuatan. Tentara yang kuat
akan mampu menjalankan keputusan-keputusan strategis dari panglimanya. Prajurit yang tanggap akan paham bagaimana menjalankan perintah dari panglimanya. Karena itu, unsur kedua dari tentara hati ini sangat penting dan juga penting berkeselarasan dengan irodat tadi. Orang boleh punya keinginan, tapi kalau dia tidak punya kemampuan, apalah artinya? Orang punya kemampuan, tapi tidak punya keinginan, juga apalah gunanya? Keinginan dan kemampuan, kehendak dan kekuatan yang kita miliki, itulah yang akan berkelindan, akan bekerja sama membangun sebuah intensitas pergerakan dalam kehidupan ini. Panglima dari sebuah tentara harus mampu menjadi pengendali yang baik dan bijak bagi bawahannya. Serupa Panglima TNI, dia harus mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang mampu diterjemahkan dengan baik dan digerakkan oleh Pangdam atau unsur-unsur di bawahnya, Kasad, Kasau, Kasal, dan unsur-unsur di bawahnya. Serupa itulah hati. Dan yang ketiga, yang disebut dengan al-ilmu wal idrak, ilmu, pengetahuan, dan intuisi. Yang unsur ketiga ini dari tentara hati, ibarat dalam sebuah negara, mereka adalah orang-orang yang ditempatkan sebagai intelijen. Mata-mata, prajurit, tentara yang disiapkan untuk menjadi intelijen, mereka harus memiliki ilmu yang mumpuni. Mereka harus memiliki ilmu yang mumpuni dan intuisi yang bernas, yang canggih, yang keren, yang hebat. Tanpa itu, maka asupan informasi kepada panglima, kepada irodah, kepada kudroh itu tidak akan sempurna. Maka hati akan bergerak dengan tiga unsur tentaranya dengan baik kalau masing-masing unsur itu bekerja sama dan memiliki keselarasan satu sama lain. Bisa kita bayangkan kalau dalam sebuah negara tentaranya tidak patuh pada panglimanya. Bisa kita bayangkan kalau di sebuah negara ada panglima tentara, tapi tentaranya melakukan segala sesuatu sekehendak hatinya, semaunya masing-masing atau sendiri-sendiri. Maka ketika unsur ketiga dari tentara hati ini mampu melakukan tugasnya, perannya dengan benar, yaitu mengidentifikasi segala sesuatu yang ada di dalam atau dari luar, yang datang dari dalam atau dari luar, maka informasi yang sampai kepada hati diolah sedemikian rupa, lalu irodat mengambil keputusan. Sebagaimana kita berbuat ketaatan atau kemaksiatan, kalau hati kita masih hidup, kalau hati kita masih sehat, maka yang akan terjadi adalah pergumulan proses melakukan pemilihan dan pemilahan data-data untuk dianalisa. Sehingga ketika kita mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan perintah agama dalam skala kecil maupun besar, dalam hubungannya dengan ritual ataupun sosial, kita tidak sembrono, tidak sewenang-wenang, tapi berpaku dan berpangku pada nilai-nilai kehati-hatian dan perhatian penuh pada ekses dan akibat bagi sesama kita atau bahkan semesta. Orang-orang biasa, mari kita tengok hati kita. Apakah proses-proses itu sudah kita lakukan? Dalam hal ketika kita memutuskan sesuatu yang ingin kita lakukan, yang ingin kita jalani. Percayalah, sebodoh-bodoh amatnya orang ketika melakukan sesuatu, setidak-tidak mikirnya orang ketika menjalani sesuatu, hatinya akan mengoreksi, hatinya akan bicara jujur, hatinya tidak akan menyelisihi,
bahwa apa-apa yang ia lakukan sesungguhnya ia sesali. Apa-apa yang ia lakukan sesungguhnya menjadi ketelanjuran yang tidak lagi mampu ia benahi. Maka hati-hatilah dengan hatimu. Orang-orang biasa, mari kita belajar segala sesuatunya dari diri kita, dari hati kita sendiri. Seluruhan unsur tubuh ini adalah tentaranya hati. Dia digerakkan oleh instruksi hati. Dan instruksi hati itu digerakkan lagi oleh 3 komponen tentara yang ada di dalam hati kita, yakni irodat, kehendak, kehendak, kehendak. Jangan sekali-kali kita mengingkari hati kita dengan bilang, aku sebenarnya tidak ingin melakukan itu. Aku sebenarnya inginnya seperti itu. Aku sebenarnya maunya begini dan maunya begitu. Karena semua yang disampaikan tentang itu semua sungguh bukan bersumber dari hati yang jujur, tapi dari ego kita yang selalu mencari alasan untuk pembenaran atas segala perilaku, sikap, tindak, dan ucap kita. Meskipun nyata menyakiti orang lain, melukai orang lain, membahayakan orang lain, bahkan merugikan orang lain. Mari kita lihat dengan cermat hati kita. Apakah setiap proses dari apa yang kita lakukan sudah mulai atau sudah benar-benar berawal dari kehendak yang tulus dan jujur dari hati kita? Lalu apakah digerakkan dengan unsur-unsur kekuatan dan kemampuan yang nyata ada dalam diri kita? Atau apakah sudah mendapatkan asupan informasi yang benar dan wajar dari intelijen kita? Apakah ilmu dan intuisi kita sudah mengidentifikasi semua itu dengan benar, dengan lengkap, lalu hadir sebagai sebuah data yang valid untuk menjadi landasan setiap ucapan, perbuatan, sikap, dan tindak kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang biasa, beginilah orang biasa ketika menyampaikan hal yang sesungguhnya biasa karena memang ada di dalam diri kita. Hatiku dan hatimu adalah hati yang sama, yang merindukan Allah dan kebenaran di dalamnya. Mari kita saling mencintai dengan ilmu dan adab yang benar. Semoga bermanfaat dan terus bersemangat orang-orang biasa. Kita akan ketemu dalam sapaan orang-orang biasa di episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.